Seringkali kita merasa dihubungkan dengan orang lain, tapi kok ya rasanya aneh? Kita pengen berkomunikasi, tapi justru yang terjadi adalah kesalahpahaman yang bikin pusing. Apa kamu juga merasa berada dalam jerat perdebatan tanpa ujung, di mana satu-satunya yang tercapai adalah frustrasi? Tanpa kita sadari, kita kadang terjebak dalam pola yang sama. Santai, kamu tidak sendiri. Banyak yang mengalami hal serupa, dan disinilah kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana menjadi orang yang selalu ngerti. Di sepanjang perjalanan ini, kita bakal mengurai benang kusut yang seringkali tak disadari. Dari overthinking yang bikin hati ragu, hingga kemampuan membaca tanda-tanda sekecil apapun dalam hubungan. Siap untuk mempelajari cara-cara sederhana namun efektif untuk menjalin komunikasi yang lebih baik ya? Mari kita mulai dari hal yang sering terlupakan, yaitu kesadaran diri. Chapter 1, Mengapa kita sering salah paham? Salah paham dalam hubungan itu seperti makanan basi. Selalu ada, tapi kita berusaha untuk tidak menyadarinya. Seringkali kita berasumsi bahwa pasangan kita tahu persis apa yang kita mau, padahal realitanya, kita juga kadang tumpang tindih. Misalnya, kamu bilang, aku capek, tapi yang dimaksud adalah, ayo perhatian sedikit dong. Komunikasi yang efektif bukan hanya soal bertukar kata, tapi juga membaca antara baris, dan jika kamu pikir itu mudah, coba saja tanyakan ke teman kamu berapa kali mereka bingung dengan pernyataanmu. Hasilnya bisa jadi mengejutkan. Nah, disinilah kita perlu menyingkirkan prasangka-prasangka yang konyol. Bukankah lebih baik jika kita berbicara langsung, ketimbang menggantungkan ekspektasi kita pada isyarat yang tidak jelas? Kesalahpahaman ini hanya bisa dicegah dengan kesadaran diri yang baik. Cobalah untuk mengenali apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan ajak pasanganmu untuk melakukan hal yang sama. Chapter 2, Berhenti overthinking dalam hubungan. Overthinking seringkali menjadi musuh terbesar dalam hubungan. Kamu tahu gak sih? Terkadang kita terjebak dalam lingkaran pikiran yang sama, merenungkan setiap kata yang diucapkan, seakan-akan itu adalah kode rahasia. Apa salah satu alasan kamu tidak percaya diri dengan pasangan? Ya, karena kita terlalu banyak berpikir. Mulai dari, dia beneran sayang gaya, sampai, kenapa dia gak balas pesanku? Kita terus berputar dalam spiral yang membuat kepala pusing. Yang lebih parah, seringkali kita menjadikannya sebagai bahan bakar untuk argumen yang tidak ada habisnya. Coba deh hilangkan anggapan bahwa setiap tindakan pasanganmu berarti sesuatu yang besar. Seringkali, mereka hanya sibuk dengan dunia mereka sendiri dan gak sempat memikirkan apa yang kamu pikirkan. Jadi bagaimana caranya? Pertama, beranikan diri untuk bertanya. Kedua, hargai kejujuran tanpa merasa terancam. Ketiga, coba untuk terima bahwa tidak semua hal perlu dijadikan drama. Dengan begitu, kamu akan lebih relaks dan bisa menciptakan ruang yang lebih sehat untuk berkomunikasi. Chapter 3, Menjadi pendengar yang baik. Suka marah karena pasanganmu tidak mendengarkan? Tapi lihat deh, pernahkah kamu benar-benar mendengarkan mereka? Menjadi pendengar yang baik bukan hanya sekadar diam saat pasangan berbicara. Ini lebih kepada kesediaan untuk benar-benar berinvestasi dalam satu percakapan. Oke, kita semua pernah mengalami momen di mana kita hanya menunggu giliran untuk berbicara, padahal yang seharusnya terjadi adalah berusaha memahami pandangan yang berbeda dari pasangan kita. Kalau mau jujur, seringkali kita cukup egois dalam komunikasi. Kita berbicara lebih banyak dibanding mendengar. Jadilah pendengar yang aktif. Ajak pasanganmu berbicara, tunjukkan bahwa kamu peduli. Misalnya, saat pasanganmu sedang meluapkan unek-unek, cobalah untuk menahan keinginanmu untuk memberi solusi segera. Mungkin yang mereka butuhkan hanyalah tempat untuk curhat.
Kesediaan untuk mendengarkan dan bukan hanya menunggu giliran berbicara bisa menjadi jembatan yang membawa hubunganmu ke level yang lebih dalam. Chapter 4. Kunci komunikasi yang efektif. Jika kamu merasa hubunganmu selalu berujung pada perdebatan yang melelahkan, maka kamu mungkin sedang melewatkan kunci utama dalam komunikasi. Komunikasi bukan hanya soal mengucapkan kata-kata, tetapi juga mengetahui waktu dan cara untuk menyampaikannya. Jujur aja, beberapa kalimat yang kita pilih bisa menjadi bumerang. Pernah dengar istilah, keterbukaan itu penting? Ya, itu benar, tapi jangan sampai terbuka dalam cara yang bikin pasanganmu merasa tertekan. Cobalah menggunakan pendekatan yang lebih lembut. Misalnya, daripada bilang, kamu salah, lebih baik gunakan, aku merasa. Dengan cara ini, kamu tidak hanya transparan, tetapi juga mengajak pasanganmu untuk lebih terbuka. Lakukan ini secara konsisten, dan lihat bagaimana hubunganmu jadi lebih harmonis. Komunikasi yang efektif adalah tentang saling menghargai dan berkompromi, bukan siapa yang lebih menang. Chapter 5. Mengatasi ketidakpastian emosional. Ketidakpastian emosional adalah salah satu tantangan terbesar yang sering kita hadapi dalam hubungan. Kita semua pasti mengalami momen-momen di mana kita bertanya-tanya apakah pasangan kita benar-benar mengerti kita. Punya hati yang bergetar saat menunggu pesan balasan? Merasa cemas karena melihat pasanganmu tidak semangat? Itu adalah sinyal bahwa kita perlu berani membicarakan rasa ketidakpastian ini. Jangan menganggap semuanya serius saja jika kamu merasakan keraguan. Diskusikan kekhawatiranmu dengan pasangan. Jangan biarkan ketidakpastian menjadi penghalang untuk reaksi positif. Dengan berbicara, bukan hanya membuka komunikasi, tetapi juga menurunkan tingkat kecemasan. Ketika kamu berani untuk mengungkapkan ketidakpastianmu, kamu memberi kesempatan untuk pasanganmu untuk menjelaskan dan bahkan berkolaborasi mencari solusi. Ingat, ketidakpastian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah awal untuk lebih memahami satu sama lain. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh untuk mendapatkan lebih banyak insight tentang kehidupan sehari-hari. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.